Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Naya, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Perkenalkan, saya Desy Aisyah Diatmoko dari kelas B dengan NPM 624210061. Di sini saya akan mempresentasikan topik bahasan yang sudah saya pilih, yaitu perbedaan komunikasi nonverbal antara budaya Jepang dengan budaya Indonesia, serta potensi kesalahpahaman yang timbul. Nah, pertanyaan penelitiannya adalah, apa saja perbedaan komunikasi nonverbal antara budaya Jepang dengan budaya Indonesia, serta kesalahpahaman apa yang dapat terjadi akibat perbedaan tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan di era globalisasi. Topik ini saya angkat berdasarkan jurnal penelitian oleh Aji Setianto dari Universitas Brawijaya. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu bahwa dalam sebuah percakapan hanya 30% yang bersifat verbal, sisanya 65% sampai 70% itu bersifat komunikasi nonverbal. Jadi artinya gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, hingga jarak bicara jauh lebih dominan dalam menyampaikan pesan daripada kata-kata itu sendiri. Nah, jika orang dari budaya yang berbeda itu tidak memahami hal ini, maka akan timbul kesalahpahaman yang terjadi tanpa disadari. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang perbedaan-perbedaannya. Yang pertama itu ada perbedaan interaksi dengan orang yang tidak dikenal. Orang Indonesia itu biasanya sangat terbuka. Kita biasa menyapa orang asing di bus, di taman, bahkan bisa bicara panjang tanpa saling mengenal sebelumnya. Nah, sebaliknya, orang Jepang itu tidak terbiasa berbicara dengan orang yang tidak dikenal tanpa ada keperluan yang jelas. Akibatnya, orang Indonesia yang datang ke Jepang itu akan merasa sulit mendapatkan teman, sedangkan orang Jepang yang ke Indonesia itu akan merasa tidak nyaman karena tiba-tiba disapa oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian, perbedaan kedua yaitu respon saat mendengarkan atau aizuchi di Indonesia menimpali orang yang sedang berbicara itu dianggap tidak sopan. Biasanya kita itu menunggu giliran kita dulu. Jadi kita menunggu orang lain selesai berbicara baru kita. Nah, tetapi di Jepang itu justru sebaliknya. Orang Jepang itu menggunakan aizuchi atau kata-kata seperti hai, atau sebagai tanda bahwa mereka sedang menyimak pembicaraannya. Jadi apabila orang Indonesia diam saja ketika orang Jepang sedang berbicara, kita itu akan dianggap tidak memperhatikan atau tidak memahami isi pembicaraannya. Kemudian ada perbedaan ketiga yaitu kontak mata. Nah, orang Indonesia ini umumnya melakukan kontak mata sekitar 60% kepada lawan bicaranya. Hal ini tuh dianggap sopan dan memperhatikan atau menghargai lawan bicaranya. Tapi orang Jepang itu cenderung menghindari kontak mata secara langsung. Nah, perbedaan ini dapat membuat orang Indonesia itu merasa diabaikan saat berbicara dengan orang Jepang. Padahal perilaku mereka itu adalah hal yang rumah dalam budaya mereka yaitu budaya Jepang. Kemudian ada perbedaan keempat, yaitu pujian, terima kasih, dan permintaan maaf. Orang Jepang itu sangat terbiasa untuk memuji. Mereka juga mengucapkan terima kasih berkali-kali dan meminta maaf untuk hal-hal yang tergolong kecil. Sedangkan di Indonesia, biasanya itu kita cukup mengucapkan sekali lalu selesai. Akibatnya, ketika orang Indonesia tidak merespon dengan pujian atau ucapan terima kasih berulang, orang Jepang ini akan merasa dirinya itu tidak dihargai oleh orang Indonesia. Kemudian perbedaan kelima yaitu sentuhan dan kepala. Orang Indonesia itu biasanya cukup nyaman menyentuh bahu lawan bicaranya atau menarik tangan lawan bicaranya sebagai bentuk keakraban. Tetapi orang Jepang itu sangat jarang menyentuh tubuh lawan bicaranya. Yang menarik di Jepang itu mengelus kepala anak kecil atau mengelus kepala temannya itu dianggap hal yang biasa. Sedangkan di Indonesia kepala itu merupakan bagian yang sensitif dan sangat dihormati. Jadi tindakan tersebut bisa dianggap sangat tidak sopan dan dapat memicu konflik jika dilakukan oleh orang Indonesia. Kemudian ada perbedaan keenam yaitu konsep waktu di mana Jepang itu menganut monochromic time, artinya semua hal itu harus berjalan sesuai jadwal dan ketepatan waktu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Sedangkan di Indonesia itu cenderung bersifat polychromic time atau lebih fleksibel dan mengutamakan hubungan sosial daripada ketepatan waktu. Jadi, oleh karena itu, keterlambatan yang dianggap lumrah di Indonesia bisa menimbulkan ketidakpercayaan atau konflik yang serius di mata orang Jepang. Nah, jadi meskipun orang Jepang dengan orang Indonesia merupakan sama-sama termasuk ke dalam high context, tapi perbedaan komunikasi nonverbal di antara keduanya itu sangat signifikan dan tidak boleh diabaikan.
Nah, tanpa pemahaman lintas budaya yang memadai, hal-hal kecil seperti diam saat mendengarkan atau tidak mengulang ucapan terima kasih itu bisa disalahartikan dan merusak hubungan komunikasi antara dua budaya tersebut. Kesimpulannya, memahami komunikasi nonverbal itu bukan sekedar pengetahuan tambahan, tetapi kebutuhan nyata di era global seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.